toleransi untuk Indonesia yang jaya, Indonesia yang maju, aksi melayani itu kita wujudkan di tengah-tengah negara kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuhan memberkati untuk kita semua dan acara ini sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Lawrence Manuputi untuk sambutannya, dan Bapak Ibu tentunya segera kita akan memasuki acara inti kita, karena ini adalah sebuah ruang yang kita lanjutkan dari tradisi Gus Dur untuk kita bersama-sama membangun dinamika diskusi, memberikan masukan kepada pemimpin kita Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada saya akan mengatur, dimulai dari tuan rumah Bapak Ketua Umum Matakin untuk bisa memberikan sambutan, tanggapan, dan juga masukan untuk Indonesia ke depan, dan bagaimana Gus Muhaimin bisa memberikan masukan yang terbaik. Terima kasih. Langsung saja. Terima kasih. Selamat datang Gus, Bante, para tokoh agama maupun para tokoh muda, serta para sahabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salam Pancasila, salam kebangsaan, salam kemanusiaan. Kemarin, kira-kira seminggu yang lalu, saya baru diminta bicara di Semarang. Di Semarang bicara soal fungsi rumah ibadah. Saya katakan bahwa rumah ibadah apapun, baik 6 agama yang ada di penduduk Indonesia maupun yang lain, sejatinya kalau mau jujur, okupansi rate-nya itu sangat rendah. Kalau tadi Gus Muhaimin tanya ke saya, ini dipakainya kapan? Secara rutin hanya dipakai Ijabgo, tanggal 1, tanggal 15 Lusa. Maka dari itu di depan Kelenteng Kumio ini ada patung seorang gadis kecil yang menutup matanya. Artinya siapapun boleh hadir di sini tanpa dilihat latar belakangnya. Nah, itu seharusnya bisa dibuka, karena dengan rumah ibadah menjadi rumah kebersamaan, itu benar-benar menjadi fondasi kuat bagi terlaksananya, terimplementasinya dengan baik sila pertama Pancasila. Nah, pemimpin yang diharapkan bisa ke depan itu benar-benar bisa meluruhkan sekat-sekat ini, sehingga kebinekaan itu tidak perlu lagi dipertanyakan apakah ini sebagai rumah kebersamaan, rumah bagi seluruh warga. Ke kiri kalau bisa juga menjadi rumah bagi pendidikan. Kita sudah Indonesia dan dunia sudah memasuki abad AI, Artificial Intelligence. Nanti saya bayangkan ketika itu terjadi, akan banyak orang pengangguran yang bukan karena tidak terdidik, tapi orang terdidik ini kalah oleh orang-orang kreatif, yang dengan penemuannya akan membuat semua persoalan terselesaikan oleh penemuannya itu. Sehingga orang yang nganggur itu mungkin bukan hanya S3, kalau ada S7, itu yang akan nganggur. Nah, ketika pengangguran ini terjadi pada kaum intelektualitas, kalau dia tidak punya budi pekerti yang kuat, ini akan menjadi bahaya sekali. Sebuah negara bisa hancur karena perseteruan orang-orang yang tidak mendapat tempat ini. Nah, disinilah agama harus tidak lagi konsentrasi ke atas, tapi bagaimana mendidik manusia menjadi manusia yang kreatif, yang bisa peduli pada lingkungannya, sehingga yang bekerja mungkin beberapa, tapi negara bisa bersikap adil, memberi ruangan, memberi budget, memberi kesempatan kepada semua warga agar bisa hidup layak. Nah, ke kanan menjadi rumah kebersamaan. Saya kaget dan gembira ketika salah satu rumah ibadah kami di Kalimantan Barat menjadi rumah ibadah sementara bagi teman-teman saudara Kristiani yang waktu itu gerejanya kebanjiran atau kebakaran. Itu kan sangat baik, sangat mulia. Seperti itu. Kemudian ke depan, anak-anak muda ini harus benar-benar disiapkan. Disiapkan dengan baik, agar mereka meskipun disekat oleh teknologi, tidak usah bertemu secara fisik tapi bisa berhubungan. Tapi masalah hati ini kan
harus bisa terus dipelihara. Maka saya selalu menyarankan pada pertemuan-pertemuan seperti ini, di mana para tokoh lintas agama bertemu, seharusnya tidak hanya melulu berdialog, berdiskusi, apalagi kalau diskusinya di antara orang yang sepaham, tapi bagaimana bisa bermain musik bersama, saling pentas budaya bareng-bareng, atau adu olahraga. Tapi saran saya jangan yang fisik. Yang adu fisik seperti sepak bola bisa benturan malah jadi masalah. Tapi kalau voli oke lah. Atau kalau misalkan pingpong, bulu tangkis, ada net yang memisahkan, itu baik. Sehingga dialog itu bukan sekedar di wacana, tapi di dalam hati dan persahabatan. Nah, inilah yang perlu segera diperkuat agar kita tidak lagi terjebak muter-muter pada persoalan bagaimana merekatkan persatuan. Dulu kita diikat persatuan karena satu bangsa yang mengalami penjajahan yang sama, nasib yang sama-sama menderita, dan ada kerelaan dari suku Jawa yang merupakan suku terbesar di Indonesia untuk merelakan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa. Ke depan itu nggak cukup, harus ada bahasa keadilan. Dan itu yang ditulis 2 kali dalam Pancasila, 2 kali kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus dibangun terus. Jadi kita tentu menghadapi banyak persoalan ke depan, tapi persoalan yang paling utama bagaimana kita bisa bukan sekedar merekatkan, menyatukan, tapi juga bagaimana bangsa ini bisa berkiprah secara lebih signifikan sehingga namanya harum di mata internasional, tidak sekedar bermimpi menjadi nomor 4, tapi kalau bisa nomor 1, dan untuk itu kita harus breakdown apa yang harus disiapkan dari sekarang. Yang paling dasar yang kita tidak punyai adalah masalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin anggaran, disiplin janji, dan disiplin apapun. Kalau seandainya itu bisa diatasi dan kita semua setuju untuk mulai dari sisi pembangunan manusia, rasanya impian kita semua itu bisa diwujudkan.